Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap kata punya rasa dan setiap cerita punya jiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan ragu aktifkan lonceng notifikasinya, supaya gak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang akan menggugah hati dan imajinasi. Semoga setiap cerita yang kamu dengar bisa membawa kebaikan, menginspirasi jiwa, dan mendekatkan kita pada makna kehidupan. Bismillah, mari kita mulai kisah hari ini. Ia datang dengan kaki berdarah, wajah letih, dan pakaian compang-camping. Tak ada satupun yang peduli. Semua mengusir dengan jijik dan caci maki. Namun tak ada yang tahu, lelaki itu pemilik rumah sakit tempat mereka berdiri. Apa yang akan terjadi ketika topeng kemiskinan itu dilepas perlahan? Langit mendung siang itu menggantung seperti perasaan Rozak yang remuk di dalam. Jalanan basah oleh gerimis semalam, dan tiap langkahnya di trotoar meninggalkan jejak lumpur yang menyatu dengan darah yang menetes dari kakinya. Luka sobek di tumit kirinya belum sempat dibersihkan. Terlalu perih, terlalu dalam. Ia berjalan tertatih, mengenakan celana kain kusam yang sobek di bagian lutut, jaket lusuh penuh tambalan, dan sandal jepit tas pasang. Wajahnya penuh keringat, rambut lepek menyatu dengan debu jalan. Beberapa orang yang berpapasan menoleh dengan raut jijik, lalu segera menjauh, menutup hidung, atau mempercepat langkah. Dasar jambol, celetuk seorang pemuda dari dalam angkot. Rozak tak menanggapi. Ia terus melangkah menuju gedung besar bercat putih di seberang jalan. Rumah sakit Mitra Sehat. Tulisan di pelangnya masih sama seperti beberapa tahun lalu. Dulu dia berdiri di tempat yang sama saat meletakkan batu pertama bangunan itu. Tapi hari ini dia datang bukan sebagai pemilik. Dia datang sebagai orang terluka yang ingin ditolong. Saat mendekati pintu utama rumah sakit, seorang satpam menghampiri dengan alis mengkerut dan nada tinggi. "Hei, jangan masuk pak, ini bukan tempat minta-minta. Silakan pergi sebelum saya panggil polisi." Rozak menunjuk ke arah lukanya. "Saya cuma mau obati kaki saya, pak. Luka sobek kena paku, udah bengkak." Satpam mengangkat tangan, menahan langkah Rozak. "Minta tolong ke puskesmas aja, jangan ke sini. Ini rumah sakit, bukan tempat ngemis. Kalau nggak bisa bayar, jangan sok-sokan masuk." Rozak memejamkan mata sejenak. Sakit di kakinya tak seberapa dibanding sakit di hatinya. Apa tidak ada kebijakan untuk pasien darurat? Tanya Rozak lirih. Masih mencoba. Belum sempat ia menjejak ke lantai dalam rumah sakit, seorang petugas jaga ikut datang. Namanya Linda, mengenakan seragam putih bersih dengan name tag mencolok. Ia melihat Rozak dari atas ke bawah, lalu tertawa sinis. "Pak, sini tuh bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Kami butuh jaminan. Ada KTP, BPJS, atau minimal uang jaminan 10.000. Rozak menggeleng pelan. "Saya cuma mau obati kaki saya bu. Tolong jangan bikin kotor lantai dengan darah dan bau kayak gini ya. Kami harus jaga kenyamanan pasien beneran," kata Linda tajam sambil menyemprotkan parfum ke udara. Suara kasak-kusuk pengunjung mulai terdengar. Beberapa pegawai rumah sakit melongok dari balik meja. Ada yang tertawa pelan, ada yang merekam dari ponsel. "Udah, suruh keluar aja, biarin. Mati di luar juga bukan urusan kita," celetuk salah satu perawat pria di belakang. Satpam mendorong Rozak pelan, tapi tegas. "Silakan pergi pak, jangan maksa." Tubuh Rozak oleng, ia tertunduk, menahan cengeng. Darah segar menetes makin deras ke ubin luar rumah sakit. Tapi tak satu pun dari mereka peduli. Hatinya mencatat nama-nama yang memperlakukannya seperti sampah. Sampai suara lembut menyela, "Pak Satpam, biar saya aja yang bantu." Seorang perempuan berseragam putih muda melangkah maju. Tubuhnya kecil, wajahnya teduh. Namanya Dinda. Ia jongkok di samping Rozak, membuka tasnya, mengeluarkan kapas dan botol antiseptik. Rozak menatapnya, terkejut. "Kaki bapak udah infeksi, harus dibersihin sekarang juga. Nanti malah lebih parah," kata Dinda sambil membuka perban. Satpam menatap tak percaya.
Mbak Dinda, dia itu gembel. Saya tahu, tapi dia juga manusia. Balas Dinda tegas Linda. Mendenggis, terserah deh. Asal jangan bawa masuk ke dalam. Dinda tetap membersihkan luka Rozak di luar pintu rumah sakit. Duduk di lantai yang dingin, di antara lalu lalang orang yang menonton. Ia tak peduli tatapan mencibir. Ia merobek sebagian dari sarung tangannya untuk membalut kaki Rozak. Setelah selesai, ia menyerahkan sebungkus roti dari tasnya. Ini, buat Bapak makan dulu. Maaf, cuma ini yang saya punya. Rozak menerima dengan tangan gemetar. Mata tuanya menatap penuh haru. Terima kasih nak, semoga kamu gak pernah tahu rasanya ditolak saat butuh pertolongan. Dinda tersenyum. Saya percaya kebaikan akan berbalik pada kita Pak. Rozak menatap bangunan rumah sakit sekali lagi. Tak berkata apa-apa. Ia bangkit perlahan dan pergi tertatih, meninggalkan noda darah di ubin depan dan bekas luka yang lebih dalam di hatinya. Di kejauhan, hujan mulai turun lagi. Namun kali ini, bukan sekadar air langit yang jatuh, tapi air mata yang menetes dayam-dayam dari wajah lelaki yang tak dihargai karena bajunya. Padahal hatinya penuh kasih. Ia tak tahu kemana akan pergi, tapi satu hal pasti, ia akan kembali. Dan saat itu tiba, dunia akan tahu siapa dirinya. Hujan belum benar-benar reda saat Rozak menyusuri trotoar dengan langkah pincang. Bayangan rumah sakit tadi masih melekat di matanya, bukan pada bangunannya yang megah, melainkan pada tatapan tatipan merendahkan yang menusuk ke dalam dada. Namun satu wajah tetap menenangkan, seperti cahaya kecil yang memancar dari tengah reruntuhan. Dinda. Gadis itu bahkan tak bertanya siapa dia, dari mana datangnya, atau berapa yang bisa dibayar. Tak juga jijik saat membersihkan luka berdarah yang mengalir di sepanjang tumit Rozak. Ia hanya datang dan menolong. Rozak berhenti di bawah jembatan penyeberangan. Tubuhnya menggigil. Ia duduk bersandar pada tiang beton yang dingin, meletakkan bungkusan roti pemberian Dinda di pangkuannya. Ia tidak langsung memakannya. Sebaliknya, ia menatapnya lama seperti sedang menatap sesuatu yang jauh lebih besar dari sepotong roti. Rasa syukur menyesak di dada. Ia merogoh kantong jaketnya, mengeluarkan dompet tua yang nyaris hancur. Di dalamnya, ada selembar foto kusam, nyaris tak terbaca. Seorang anak lelaki kecil berpegangan tangan dengan seorang perempuan muda. Ibu, bisiknya pelan. 20 tahun silam, di kampung kecil di lereng pegunungan, Rozak kecil berlari di tengah ladang sayur, kakinya kotor, tapi wajahnya ceria. Ibunya, Sumarni, berdiri di depan gubuk reot dengan senyum paling hangat di dunia. Ia tak pernah sekolah tinggi, tak pandai membaca buku tebal, tapi hatinya lebih luas dari sawah yang mengelilingi desa. Ibu, aku lapar, keluh Rozak kecil sambil memegangi perutnya. Sumarni meraih anak itu ke pangkuannya, menyuapi nasi sisa semalam dengan telur asin yang dibelah dua. Bukan makanannya yang mengenyangkan, tapi kasih sayangnya. Malam hari di bulan keempat, Sumarni jatuh sakit. Badannya panas, napasnya sesak, tak ada dokter di desa, dan puskesmas terdekat jaraknya 3 jam jalan kaki. Saat itu, Rozak yang baru berumur 10 tahun memanggul tubuh ibunya di punggung. Ia berjalan melewati bukit, menyusuri jalan becek, hanya ditemani bulan dan suara jangkrik. Namun saat tiba di puskesmas, petugas jaga menatap mereka dengan datar. Maaf, kami tak bisa rawat kalau tidak ada biaya. Sudah malam juga, silakan pulang besok pagi saja. Rozak menangis, memohon-mohon, tapi ibunya meninggal di pangkuannya, tepat di depan pintu puskesmas. Sejak saat itu, ia bersumpah, jika suatu saat punya kuasa dan harta, ia akan membangun rumah sakit yang tak menolak orang miskin. Dan ia melakukannya. Rozak membuka matanya kembali. Ingatan itu membakar semangatnya seperti bara api yang belum padam. Tangannya meraba luka di kakinya. Sudah membaik sedikit, meski masih nyeri. Ia tahu, luka itu tidak akan bertahan lama, tapi luka di batin mungkin selamanya. Keesokan paginya, ia berdiri di depan toko kecil yang menjual kopi instan. Ia membeli 1 gelas dengan uang receh terakhirnya. Saat menyeruput, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Pak, semalam saya cari,
Bapak kemana-mana, suara itu lembut, penuh kecemasan. Rozak menoleh, Dinda berdiri di sana, masih mengenakan seragam putihnya, dengan payung kecil di tangan. Saya sempat khawatir, kaki Bapak belum sembuh benar. Ini, saya bawakan salep dan perban baru, ucapnya sambil menyodorkan kantong plastik. Rozak tak langsung menjawab, matanya menatap Dinda dengan heran, hampir tidak percaya. Kenapa kamu ripot-ripot cari saya, nak? Saya cuma orang asing. Dinda tersenyum, karena kemanusiaan tidak mengenal wajah, dan saya percaya kalau dunia ini punya lebih banyak orang baik, kita nggak akan lagi melihat orang seperti Bapak ditendang dari rumah sakit. Rozak terdiam, hatinya menghangat. Nama kamu siapa tadi? Dinda, Pak. Dinda Puspitasari. Saya masih perawat baru di sana. Belum lama kerja. Terima kasih, Dinda. Kamu nggak akan saya lupakan. Dinda hanya mengangguk, lalu pamit kembali ke rumah sakit. Rozak menatap kepergiannya dengan pandangan jauh. Langkah Dinda kecil, tapi dalam tiap jejaknya ada rasa hormat yang tak ternilai. Rozak tahu, tak semua orang bisa dilihat dari seragamnya, sebagaimana tak semua luka tampak dari luar. Hari itu, ia putuskan untuk pergi dari jalanan. Ia kembali ke apartemen sederhana miliknya di pinggiran kota, tempat di mana ia menyimpan semua data, catatan, dan identitas asli yang selama ini ia sembunyikan. Ia melepas jaket dekilnya, mencukur janggut, dan membersihkan tubuhnya. Di depan cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Wajah yang sama dengan Rozak si gembel kemarin. Tapi, kali ini, mata itu memantulkan tekad yang tak bisa dibendung lagi. Aku akan kembali, dan semua akan tahu, katanya pelan. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat ke asistennya. Mobil. Besok pagi, kita ke rumah sakit Mitra Sehat. Jangan beritahu siapapun. Rozak menutup mata. Ia tahu waktunya belum tiba untuk menghukum, tapi waktunya sudah datang untuk mengembalikan rumah sakit itu ke asalnya. Untuk orang-orang yang paling membutuhkan. Langit pagi itu cerah, namun hati Rozak tetap berat. Ia berdiri di balkon apartemen kecilnya, memandangi hiruk-pikuk jalanan yang pelan-pelan mulai hidup. Di kejauhan, klakson bersahutan. Langkah orang-orang tergesa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria yang berdiri diam di lantai 8 itu pernah tidur di emperan toko, bertahan hidup dari roti sisa, dan menangis diam-diam di malam-malam penuh luka. Pagi ini, dia mengenakan kemeja putih sederhana, bersih, disetrika rapi, rambutnya dipangkas pendek, janggutnya dicukur habis. Tak ada lagi tanda bahwa kemarin ia adalah gelandangan yang diusir dari rumah sakit. Penampilan luar mungkin berubah, namun luka di hatinya belum kering. Ia masih mengingat satu persatu wajah yang menghina, suara yang mengusir, dan mata-mata yang memandang rendah dirinya. Luka yang lebih dalam dari luka di kaki yang kini mulai mengering. Rozak tumbuh besar di tengah kemiskinan. Setelah ibunya meninggal di pelukannya saat usia 10 tahun, hidupnya berubah drastis. Ia merantau ke kota, tidur di terminal, menjadi pengamen, pemulung, dan kadang bekerja sebagai kuli bangunan dengan bayaran seadanya. Tak ada yang peduli, tak ada yang bertanya. Semua orang hanya lewat, seperti angin yang tak pernah kembali. Namun, ada satu hal yang selalu ia simpan. Tekad. Ia tak mau hidup seperti itu selamanya. Ia tahu dunia ini tidak adil, tapi dia juga tahu satu-satunya cara mengubah ketidakadilan adalah dengan bertahan, lalu membuktikan bahwa orang kecil bisa bangkit. Di usia belasan tahun, ia bertemu seorang pemilik warung makan yang baik hati, namanya Pak Harun. Lelaki tua itu melihat semangat Rozak yang berbeda. Ia mengizinkan Rozak bekerja di dapurnya, mencuci piring, menyapu, kadang mengantar pesanan. Tapi lebih dari itu, Pak Harun memberinya pelajaran hidup. Kalau kamu ingin dihargai, jangan minta dikasihani. Bangkit, dan jadilah orang yang punya arti untuk banyak orang. Ucapan itu tertanam dalam. Rozak mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uangnya. Ia membeli buku bekas, belajar akuntansi, belajar bahasa asing. Malam-malam ia habiskan di perpustakaan kota yang buka 24 jam. Ia membaca kisah para pengusaha besar,
orang-orang yang dulunya tak punya apa-apa, lalu sukses karena kerja keras dan keyakinan. Di usia 25 tahun, ia mendirikan usaha kecil, jasa catering untuk pabrik. Ia tidak punya modal banyak, tapi ia punya niat. Dengan motor pinjaman dan dapur milik kontrakan, ia memasak sendiri, mengantar sendiri. Awalnya hanya 5 pesanan, lalu 15, lalu ratusan. Dalam 5 tahun, usaha cateringnya meluas ke beberapa kota. Saat usahanya mulai mapan, Rozak tidak lupa pada sumpah masa kecilnya. Ia mulai merintis satu impian terbesar, membangun rumah sakit untuk orang-orang miskin. Ia menjual 2 armada mobil cateringnya, menutup sebagian cabang, dan menginvestasikan hampir seluruh tabungannya untuk membeli lahan di pinggiran kota. Ia tahu tempat itu tidak strategis, tapi murah dan cukup luas. Disitulah ia mulai mendirikan bangunan bertingkat pelan, bertahap, tanpa campur tangan investor besar. Ia menamai tempat itu Rumah Sakit Mitra Sehat. Filosofinya sederhana, menjadi sahabat untuk orang yang tak mampu membayar pengobatan. Tempat di mana semua manusia diperlakukan sama, entah kaya, miskin, tua, muda. Rozak merekrut beberapa dokter muda yang punya semangat sosial. Ia membayar mereka sesuai kemampuan rumah sakit, tapi dengan tambahan satu nilai: keikhlasan. Tahun pertama berjalan sulit. Beberapa dokter mundur, pasien belum banyak, dan utang mulai menghimpit. Namun ia bertahan. Tahun ketiga, rumah sakit mulai dikenal. Beberapa pasien sembuh dan menyebarkan kabar baik. Donatur berdatangan. Perlahan rumah sakit mulai hidup. Rozak tak tampil di depan. Ia memilih bekerja di balik layar, mengelola keuangan, menangani CSR, dan menyamar menjadi pasien atau pengunjung biasa demi melihat langsung pelayanan para pegawainya. Namun, tahun ke-8, sesuatu berubah. Rumah sakit mulai dikelola oleh manajemen baru yang lebih profesional. Kata yang dipilih untuk menyembunyikan kepentingan segelintir orang. Dewan direksi yang ia percaya mulai mengganti sistem. Pasien miskin mulai dipersulit. Antrian diprioritaskan berdasarkan status sosial. Nilai kemanusiaan yang dulu menjadi fondasi perlahan hilang. Rozak kecewa. Ia mengundurkan diri dari jabatan direktur utama, hanya memegang kepemilikan saham dan menjadi pengawas pasif. Ia berharap perubahan itu sementara, tapi ternyata itu adalah awal dari kehancuran prinsip. Itulah sebabnya ia kembali. Ia memilih menyamar, menjadi orang yang tidak dianggap. Ia ingin tahu sejauh mana kebusukan itu sudah menjalar. Dan kemarin, semua terbukti. Ia tidak marah karena dirinya diusir. Ia marah karena itu adalah rumah sakit yang ia bangun dengan darah dan air mata. Rumah sakit yang seharusnya menjadi harapan bagi orang seperti dirinya dulu. Pagi itu, pukul 9 tepat, mobil hitam sederhana berhenti di lobi Rumah Sakit Mitra Sehat. Supir membuka pintu, dan Rozak turun dengan langkah tegap. Di tangannya ada map coklat berisi dokumen penting. Beberapa suster menyapanya sopan, tak mengenalinya. Ia membalas dengan anggukan dingin. Ia berjalan langsung ke ruang manajemen. Satpam yang kemarin mengusirnya menatap bingung, matanya menyipit, mencoba mengingat. Tapi Rozak berjalan terus, menatap lurus ke depan. Sesampainya di meja resepsionis kantor direksi, ia mengetuk pelan. Sampaikan ke semua staf dan manajemen, saya ingin rapat darurat sekarang juga. Petugas wanita di balik meja menatap bingung. Maaf, Bapak siapa? Rozak membuka map, menunjukkan satu lembar fotokopi akta. Pemilik tempat ini, wanita itu pucat. Saya segera kabari Pak. Rozak duduk di ruang tunggu dengan tenang. Di dalam hatinya, badai mulai berputar. Hari ini, luka tak akan lagi disimpan. Hari ini, semua akan melihat siapa dia sebenarnya. Waktu seolah berjalan lambat bagi mereka yang merasa bersalah. Namun bagi Rozak, 3 hari setelah kejadian itu, terasa begitu cepat, terlalu cepat. Bahkan, untuk menahan seluruh kemarahan yang sejak lama ia pendam dalam diam. Langkah Rozak mantap melewati lorong rumah sakit. Ia tak menyamar hari ini, tak lagi mengenakan pakaian lusuh atau wajah penuh luka. Kali ini, ia hadir dengan penampilan layak, bersih, dan rapi dengan kemeja abu-abu halus yang diselipkan ke celana kain, sepatu kulit coklat tua,
dan Jess Hightam yang menegaskan statusnya. Namun bukan penampilannya yang membuat orang-orang mulai menoleh, melainkan sorot matanya tenang, tapi menggetarkan, dingin tapi menyimpan bara. Begitu tiba di ruang rapat manajemen, para staf dan dokter sudah berkumpul. Sebagian besar wajah yang duduk di sana adalah mereka yang kemarin menolak dan menghina dirinya saat berdarah-darah di depan pintu rumah sakit. Mereka belum tahu siapa tamu istimewa yang akan berbicara pagi itu. Linda, kepala bagian administrasi, yang kemarin menyemprotkan parfum ke udara karena bau rozak, duduk sambil memainkan kuku palsunya. Dr. Dimas, pria arogan yang menyebut rozak sampah sosial, bersandar malas dengan ekspresi bosan. Tak satu pun menyadari kenyataan yang akan menghantam mereka beberapa detik lagi. Pintu terbuka. Asisten pribadi Rozak, lelaki berkacamata bernama Arya, masuk lebih dulu. Mohon tenang, pemilik utama rumah sakit akan segera masuk, ucap Arya tegas. Semua orang saling berpandangan. Beberapa berbisik, pemilik utama, bukannya orangnya tinggal di luar kota. Dan saat Rozak masuk, keheningan menyapu ruangan seperti badai yang menelan suara. Linda menegang. Dr. Dimas membetulkan posisi duduk. Wajah mereka berubah pucat seketika, seperti melihat hantu di siang bolong. Satpam yang berjaga di depan pintu menunduk dalam. Baru menyadari kesalahan besarnya, Rozak berdiri di ujung meja panjang. Ia meletakkan map dokumen di atas meja, lalu menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Ia hanya bicara dengan suara pelan tapi terdengar sangat jelas. 3 hari lalu, saya datang ke rumah sakit ini. Berdarah, kesakitan, tak membawa uang. Saya butuh pertolongan, dan saya diusir. Beberapa orang mencoba tertawa gugup. Beberapa lainnya menunduk, pura-pura menulis sesuatu di buku catatan mereka. Tapi Rozak terus berbicara. Saya berdiri di sini bukan sebagai pasien yang kalian rendahkan. Saya berdiri di sini sebagai pemilik rumah sakit ini. Saya adalah orang yang meletakkan batu pertama bangunan ini, yang menjual seluruh usaha saya dulu untuk membangun tempat ini dengan satu mimpi, agar tidak ada orang miskin yang mati di depan pintu rumah sakit seperti ibu saya. Linda buru-buru berdiri. Maaf pak, saya benar-benar tidak tahu. Rozak mengangkat tangan. Jedak, Linda terjatuh kembali ke kursinya. Keringat dingin mulai mengucur. Rozak membuka map coklatnya. Ia keluarkan satu lembar fotokopi rekaman CCTV dari kejadian 3 hari lalu. Video singkat itu diputar lewat proyektor. Di layar, tampak jelas, Rozak, muda dan kompeng-kemping, diseret keluar. Linda menyemprotkan parfum sambil menghina. Dimas tertawa sinis. Satpam mendorongnya dengan kasar. Tak ada satupun yang berani bersuara selama video itu diputar. Suara tawa, cercaan, dan kalimat-kalimat menyakitkan menggema dalam ruangan seperti palu godam yang menghantam kepala masing-masing. Setelah video selesai, Rosa kembali menatap mereka. Kalian sudah membunuh makna dari rumah sakit ini. Tempat ini dulu dibangun bukan untuk bisnis, tapi sekarang semua nilai itu kalian kikis. Sedikit demi sedikit, dengan mulut kalian, dengan ego kalian, dengan kesombongan kalian. Ia menoleh ke arah manajer SDM dan Daya Manusia. Mulai hari ini, Linda, Dimas, dan 2 staf di bagian pendaftaran saya nonaktifkan. Proses pemutusan hubungan kerja akan langsung diproses oleh tim hukum. Satpam yang mendorong saya juga termasuk. Tak ada yang berani protes. Rozak melanjutkan. Kini nadanya lebih berat. Saya juga akan merevisi ulang struktur manajemen. Akan ada audit besar-besaran. Siapapun yang menolak reformasi ini, dipersilakan keluar. Ruang rapat hening. Tidak ada suara, bahkan napas pun terasa tercekat. Kemudian, Rozak menyebut satu nama lain yang membuat semua orang menoleh. Dinda Puspitasari. Pintu kembali terbuka. Dinda masuk dengan wajah cemas. Ia dipanggil tanpa tahu alasan. Rozak tersenyum untuk pertama kalinya. Dinda, kamu adalah satu Satania. Alasan saya masih percaya rumah sakit ini bisa berubah. Terima kasih karena tidak menilai manusia dari bajunya. Terima kasih karena kamu melihat luka saya lebih penting dari bau tubuh saya. Dinda menatap Rozak.
Matanya membesar. Ia seperti tak percaya bahwa pria yang ia tolong di luar pintu IGD kini berdiri sebagai pemilik rumah sakit. Saya ingin kamu jadi kepala divisi pelayanan pasien. Tugasmu memastikan tak ada satupun orang di rumah sakit ini yang merasa diabaikan, sekecil apapun keluhannya. Mata Dinda berkaca-kaca. Ia menendak dalam. Terima kasih Pak, saya akan jaga kepercayaan ini. Rozak kembali menatap seisi ruangan. Kita semua pernah berdosa, tapi yang membedakan adalah apakah kita mau berubah atau tetap menjadi bagian dari kebusukan. Hari ini, saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk memulai lagi dari awal. Harinya, berita tentang perubahan mendadak di Rumah Sakit Mitra Sehat mulai menyebar. Beberapa media lokal mulai memberitakan pemilik rumah sakit menyamar jadi gelandangan. Ada yang memuji, ada yang mengecam. Tapi Rozak tak peduli. Ia bukan mencari popularitas. Ia hanya ingin tempat yang ia bangun dengan cinta kembali pada maknanya yang sejati. Gedung rumah sakit tampak biasa dari luar, namun di dalamnya perubahan mulai bergolak seperti angin yang menggeser arah kapal besar. Langkah Rozak hari itu tak lagi berat seperti 3 hari sebelumnya. Kali ini ia berjalan sebagai tuan rumah, sebagai pemilik sah rumah sakit yang pernah ia bangun dengan cucuran keringat dan air mata. Pagi itu, Rozak duduk di ruang rapat utama. Bersamanya, Arya duduk di sisi kanan. Sementara Dinda duduk di kiri Masis Canggung. Dengan peran barunya sebagai kepala divisi pelayanan pasien, rapat ini adalah awal dari semuanya. Ucap Rozak pelan namun tegas. Hari ini, saya ingin bicara bukan sebagai pemilik saham, tapi sebagai seseorang yang pernah ditolak di tempat ini. Beberapa staf manajemen mulai berdatangan. Kali ini mereka datang lebih rapi, lebih tenang, tidak ada lagi gelagat meremehkan. Wajah-wajah lama beberapa masih bertahan, beberapa tampak gelisah. Linda, mantan kepala administrasi, berdiri di depan pintu, menunduk, lalu mengangguk kecil ke arah Rozak sebelum keluar dari ruangan. Ia tahu, tak ada tempat lagi baginya di gedung ini. Satu persatu laporan audit dibuka. Rozak menyimak dengan seksama. Laporan keuangan, data pasien miskin yang ditolak, keluhan yang tak pernah ditindaklanjuti. Semua itu terungkap seperti lembar-lembar buku yang selama ini dikunci rapat. Selama 2 tahun terakhir, jumlah pasien miskin yang diterima turun drastis. Ada lebih dari 100 pengaduan masuk ke pusat informasi, mayoritas dari masyarakat kecil, ucap Arya, membacakan ringkasan laporan. Rozak mengepal tangannya. Lalu kemana anggaran CSR? Kemana dana sosial yang kita siapkan setiap kuartal? Tak ada yang menjawab. Rozak berdiri, menghentakkan map ke meja. Dari awal rumah sakit ini dibangun, bukan untuk menolak orang seperti saya. Kalau kalian berpikir tempat ini milik orang-orang berjas dan berdasi, kalian salah besar. Ia menunjuk satu persatu orang yang duduk menghindari tatapannya. Kita tidak akan bertahan kalau lupa dari mana kita datang. Saya pernah tidur di jalan. Saya pernah menangis karena ditolak di puskesmas. Dan kalian dengan mudahnya membuang orang hanya karena bau badannya. Suasana sunyi, hanya suara AC yang terdengar samar. Rozak kembali duduk, napasnya berat, emosinya tertahan. Mulai hari ini, kita buat sistem baru. Semua pasien darurat harus ditangani tanpa melihat data finansial. Tidak ada lagi penolakan di pintu depan. Kita bentuk tim khusus untuk mendampingi pasien tidak mampu. Dinda yang akan memimpinnya. Dinda tersentak, menatap Rozak. Siap, Pak. Saya siap. Rozak tersenyum kecil. Dan untuk masalah keuangan, semua transaksi dan program sosial kita akan transparan. Tim audit internal akan bekerja langsung di bawah pengawasan saya dan Arya. Tak lama kemudian, Rozak memanggil nama-nama staf yang terlibat langsung dalam kasus penolakan pasien. Ia tak bersuara panjang, hanya memberikan surat keputusan pemutusan kerja. Beberapa mencoba membela diri, namun Rozak tidak bergeming. Ia bukan menghukum karena benci, tapi demi keadilan bagi mereka yang tak bisa bersuara. Usai rapat, Rozak berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Lorong yang dulu hanya bisa ia pandangi dari luar, kini ia tapaki dengan langkah yang mantap. Beberapa pasien yang sedang mengantri di ruang tunggu menoleh. Mereka melihat sosok pria dewasa bersih, membawa map di tangan,
duduk di sebelah ibu tua yang memegang kantong plastik kecil. "Sudah lama, Bu?" tanya Rozak ramah dari Tori Paji. "Nak, tapi saya ngerti kok. Yang lain juga nunggu." Rozak membuka map, menulis sesuatu di secari kertas, lalu menyodorkannya ke perawat jaga. "Tolong, prioritaskan ibu ini, dan pastikan biayanya ditanggung CSR." Perawat itu mengangguk. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, siapa pria itu? Ada yang menyangka dokter senior. Ada pula yang mengira pejabat dinas. Tak ada yang menyangka bahwa dia adalah pemilik rumah sakit karena dari cara duduk dan senyumnya. Tak ada satupun kesombongan yang terpancar. Di sudut ruangan, Dinda memperhatikan Rozak dengan senyum bangga. Sejak hari itu, ia mulai bekerja lebih giat dari sebelumnya. Ia membuat daftar ulang pasien-pasien lama yang pernah ditolak, menghubungi mereka satu persatu, dan mengundang mereka datang kembali untuk menerima layanan gratis. Ia juga membentuk tim relawan kecil dari kalangan mahasiswa kesehatan untuk turun langsung ke lapangan, memberikan edukasi dan pengobatan ringan gratis di daerah kumuh. Rozak memperhatikan semua itu dengan mata berkaca. Ia tahu usahanya tak sia-sia. Ia telah menanam, dan kini bibit itu tumbuh lewat tanggen-tanggen seperti Dinda. Suatu sore, saat langit mulai jingga, Rozak berdiri di rooftop rumah sakit. Angin sore menerpa wajahnya. Di bawah sana, pasien mulai keluar masuk. Sebagian tersenyum, sebagian menangis haru karena baru saja mendapat pertolongan yang selama ini mereka impikan. Arya datang menghampiri. "Pak, program pelayanan gratis untuk pasien duafa sudah jalan, dan hari ini akun rumah sakit kita penuh dengan ucapan terima kasih dari pasien yang dulu pernah ditolak." Rozak mengangguk. "Bagus. Tapi jangan berhenti sampai di sini." Arya menatapnya dalam. "Bapak sudah menebus masa lalu Bapak. Bahkan lebih." Rozak tersenyum samar. "Bukan soal menebus. Ini tentang janji. Janji saya pada seorang ibu yang dulu meninggal di pangkuan saya, karena tak ada rumah sakit yang mau menerimanya." Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa. Rumah sakit Mitra Sehat bukan hanya nama, tapi telah menjadi makna. Tempat yang dulunya sunyi karena pasien takut ditolak, kini dipenuhi senyum dan ucapan terima kasih. Dinda memimpin dengan hati, Arya mengelola dengan cermat, dan Rozak main iri. Penggawas dayam-dayam yang turun ke bawah, menyapa pasien satu persatu. Ia tak butuh disanjung. Ia hanya ingin memastikan bahwa tak ada lagi orang kecil yang harus memahan-mohan untuk disembuhkan. Dan jika suatu saat dia harus pergi, maka rumah sakit ini akan tetap berdiri, karena pondasinya kini tak lagi batu dan semen, tapi hati manusia. Sudah 2 minggu sejak Roza kembali memimpin secara langsung rumah sakit Mitra Sehat. Dalam waktu sesingkat itu, banyak hal berubah. Pasien miskin yang dulu takut mendekat, kini datang membawa harapan. Lorong rumah sakit tak lagi senyap, dan meja pengaduan tak lagi dibiarkan kosong. Setiap keluhan, sekecil apapun, kini dicatat dan ditindaklanjuti di ruangannya yang sederhana. Rozak duduk menatap tumpukan laporan di atas meja. Di tengah tumpukan itu, ada amplop coklat tanpa nama pengirim. Ia membukanya perlahan. Isinya hanya 1 lembar foto. Dirinya yang sedang berbicara dengan Dinda di taman belakang rumah sakit. Di balik foto itu, tertulis dengan spidol hitam, "Jangan terlalu dalam percaya orang baru." Rozak diam, wajahnya tenang, tapi jemarinya mengepal. Ia menatap foto itu lama, lalu menyimpannya di laci. Arya masuk beberapa menit kemudian, membawa 2 map baru. Ini data pasien duafa bulan ini. Semuanya sudah diproses dan diverifikasi. Antrean makin banyak, tapi sistem berjalan rapi. Rozak mengangguk. "Bagus. Tapi aku baru saja dapat ini." Ia menyodorkan foto itu ke Arya. Mata lelaki muda itu membulat. "Ancaman?" Rozak mengangguk pelan. "Aku tahu sejak aku kembali dan mengguncang manajemen lama, akan ada orang yang tidak senang. Tapi aku tak menduga mereka bergerak secepat ini." Arya meraut wajah khawatir. "Perlu kita pasang pengamanan tambahan?" Rozak menggeleng. "Tidak. Biarkan saja. Kita fokus ke pasien. Kalau mereka ingin bermain kotor, kita tetap jaga nilai kita. Sementara itu,
Di ruang pelayanan pasien, Dinda sibuk mendampingi seorang ibu muda yang menangis karena anaknya tak kunjung sembuh. Bocah itu menderita radang paru. Dan meskipun pengobatan sudah berjalan seminggu, kondisinya belum juga membaik. Ibu tenang ya. Kami akan koordinasikan dengan dokter spesialis anak. Kalau perlu, kita rujuk ke rumah sakit pusat dan semua biayanya ditanggung, ucap Dinda lembut sambil menggenggam tangan si ibu. Ibu itu mengangguk sambil terus menangis. Perawat lain melihatnya dengan takjub. Mbak Dinda ini luar biasa ya, sampai tahu nama-nama pasien satu persatu. Dinda tersenyum. Kalau kita tak bisa mengobati secara medis, setidaknya kita bisa mengobati dengan empati. Kalimat itu tak sengaja terdengar oleh seorang pria berkacamata hitam yang berdiri di ujung lorong. Ia diam menatap Dinda, lalu berjalan pergi sambil menekan tombol ponselnya. Target kita dekat dengan perempuan itu. Awasi terus, jangan gegabah. Tunggu perintah. Malamnya, Rosa kembali ke apartemennya sendirian. Biasanya ia akan mengecek laporan lewat laptop, lalu duduk menulis catatan harian di buku kecil yang selalu ia bawa. Tapi malam itu berbeda. Hatinya gelisah. Ia menatap ponsel. Jemarinya sempat ragu. Namun akhirnya ia mengetik pesan singkat. Dinda, bagaimana kondisi anak pasien tadi sore? Sudah membaik. Tak lama, balasan masuk. Sudah Pak, kami koordinasi dengan tim dokter. Dan mereka beri terapi tambahan. Anak itu tertidur tenang. Terima kasih sudah selalu peduli. Rozak tersenyum kecil. Tapi senyum itu hanya bertahan sebentar. Pikirannya kembali pada foto yang ia terima tadi siang. Ia tak ingin Dinda terlibat dalam konflik ini. Tapi ia juga sadar, sejak hari itu hari ketika ia ditolong di depan pintu, IGD ada ruang khusus dalam hatinya yang mulai terbuka untuk gadis perawat itu. Bukan hanya karena empatinya, tapi karena Dinda mengingatkannya pada ibunya, pada perempuan yang menanamkan cinta tanpa syarat dan memberi kasih tanpa pamrih. Keesokan paginya, situasi rumah sakit berubah. Terdengar kabar bahwa beberapa mantan staf yang dipecat mulai menyebar rumor buruk di media sosial. Ada yang menuduh program pelayanan gratis hanya akal-akalan pencitraan. Beberapa portal berita memuat opini anonim yang menyudutkan manajemen baru. Salah satu postingan bahkan menyebut Dinda sebagai perawat yang dijadikan boneka pemilik rumah sakit. Rozak geram. Namun, ia tetap tenang. Ia mengumpulkan seluruh staf di aula rumah sakit. Saya tahu kalian membaca kabar di luar. Saya tahu ada yang merasa takut atau ragu, tapi saya ingin kalian percaya satu hal. Kebenaran akan selalu berdiri lebih tinggi dari fitnah. Ia menatap ke arah Dinda yang duduk di barisan depan. Wajah gadis itu tampak lelah, tapi tetap tegar. Kita bukan rumah sakit kaya, tapi kita rumah sakit yang punya hati. Dan selama kita menjaga nilai itu, kita tak perlu takut kehilangan apa pun. Satu persatu staf mulai mengangguk. Mereka tahu, Rozak bukan tipe pemimpin yang berbicara tinggi, tapi yang bekerja dalam diam dan menyentuh dari dekat. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras. Rozak tak hanya duduk di balik meja, ia turun langsung ke bangsal, menyapa pasien, mengantar jenazah ke ambulans, dan ikut mengangkat kursi roda bagi yang kesulitan berjalan. Namun di tengah semangat itu, bayang-bayang mulai merayap lebih jauh. Salah satu komputer di bagian keuangan, tiba-tiba error. Sistem data pasien sempat lumpuh selama 2 jam. Server cadangan gagal berfungsi. Ada dugaan sabotase. Arya segera turun tangan. Ia mengamankan seluruh sistem dan memeriksa jejak digital. Pak, saya temukan IP address asing yang mencoba masuk ke sistem kita. Lapornya 2 hari kemudian. Rozak menghela napas panjang. Siapkan semua cadangan manual. Jangan hanya bergantung pada sistem. Pastikan data pasien tetap aman. Malam itu, saat hujan turun deras, Rozak duduk sendirian di ruang kerjanya. Cahaya lampu redup di hadapannya. Secangkir teh yang mulai dingin dan buku catatan kecil terbuka pada halaman kosong. Ia menulis perlahan. Semakin terang cahaya, semakin besar bayangannya. Tapi, aku tidak akan mundur, karena aku tidak membangun rumah sakit ini untuk jadi benteng. Aku membangunnya untuk jadi pelukan. Ia menutup buku itu, lalu memejamkan mata. Perang belum usai, tapi ia siap.
Hujan belum reda sejak subuh. Langit kelabu menggantung rendah di atas kota. Seolah tahu ada badai lain yang sedang bersiap-siap menghantam hati seseorang. Di lantai 3, rumah sakit. Mitra sehat. Rozak duduk di balik meja kerjanya. Mendengar suara rintik air menampar jendela kaca. Tangannya menopang dagu. Matanya menatap layar komputer. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Sudah seminggu ini, tekanan dari luar makin menggila. Serangan digital datang hampir setiap malam. Fitnah menyebar seperti racun di media sosial, menyasar rumah sakit dan dirinya pribadi. Beberapa akun anonim menyebarkan gosip bahwa Rozak hanya pura-pura dermawan demi menghindari pajak. Bahkan, ada yang memfitnahnya pernah melakukan penipuan di masa lalu. Arya telah bekerja keras bersama tim IT untuk menangkis serangan, tapi pagi itu, ia datang dengan wajah tegang. "Pak, kita punya masalah besar," ucapnya sembari menutup pintu ruang kerja. Rozak menoleh cepat. "Apalagi?" Arya meletakkan satu bundel dokumen di atas meja. "Seseorang membobol sistem keuangan kita. Dana bantuan sosial yang Bapak kumpulkan selama 5 bulan terakhir lenyap." Rozak berdiri. "Berapa totalnya?" "Lebih dari 1,5 miliar rupiah." Kening Rozak berkerut dalam. Bagaimana bisa rekening itu terpisah dan hanya bisa diakses 2 orang? "Aku dan kamu." Arya diam, tatapannya menunduk. Rozak menatap tajam. "Arya, aku tidak mengambilnya, Pak." Suaranya pelan, seperti menahan gemuruh di dadanya. "Tapi, aku tahu siapa yang menyusup ke dalam sistem." Rozak terdiam, menunggu. Ada seseorang yang selama ini sangat dekat dengan kita, yang tahu password, alur kerja, dan punya akses saat aku tak ada. Rozak mengerutkan dahi. "Siapa?" Arya menatapnya lurus. "Dinda, Pak." Seolah bumi berhenti berputar. "Apa maksudmu?" Suara Rozak berubah. Bukan marah, tapi seperti seseorang yang baru saja melihat cahaya padam dalam dirinya. "Aku sudah curiga sejak sebulan lalu. Dia pernah bertanya terlalu detail soal sistem data pasien, keuangan, bahkan pernah menyarankan penggabungan server. Awalnya aku pikir karena dia ingin belajar. Tapi tadi malam aku temukan log IP penyusup berasal dari perangkat yang terhubung dengan jaringan komputer ruang pelayanan. Komputer yang biasanya hanya Dinda yang duduk di sana." Rozak menggeleng pelan. "Tidak mungkin." Arya menghela napas. "Saya ingin salah, Pak. Tapi semua jejak digital mengarah ke sana." Sore itu, Rozak memanggil Dinda ke ruangannya. Langit di luar masih muram, seperti mencerminkan suasana di dalam hati Rozak yang mulai remuk. Dinda masuk dengan langkah biasa, tanpa curiga. Wajahnya tetap ramah, senyumnya tetap lembut. "Bapak memanggil saya?" Rozak mempersilahkan duduk. Ia menatap gadis itu lama. Kali ini, tak ada senyum balik, tak ada kehangatan. "Ada hal yang perlu kita bicarakan." "Soal kebocoran dana bantuan sosial." Dinda menegang. "Saya tidak tahu apa-apa soal itu, Pak." Rozak mengambil satu lembar hasil pelacakan digital. Ia menyodorkannya tanpa berkata apapun. Dinda membaca sekilas, lalu menatapnya. "Itu bukan saya." Rozak tak menjawab. "Pak, saya tahu ini berat, tapi saya tidak pernah menyentuh sistem keuangan. Saya memang bertanya soal teknis ke Arya, karena saya ingin tahu cara kerja rumah sakit lebih dalam. Tapi saya tidak pernah mengakses akun itu." "Lalu kenapa alamat IP-mu terekam di sistem yang bocor?" "Komputer di ruang pelayanan itu sering dipakai bersama. Saya bukan satu-satunya yang login di sana. Bahkan kemarin sore, saya lihat orang IT baru duduk lama di sana." Dan Rozak mengangkat tangan. "Cukup." Dinda terdiam. Matanya mulai berkokok-kokokah. "Selama ini, saya percaya padamu. Bahkan saat semua orang mengusirku, hanya kamu yang datang menolong. Tapi kepercayaan itu sekarang digantung di ujung benang." Dinda menggigit bibir bawahnya. "Pak, saya bersumpah saya tidak mengkhianati Bapak. Tapi kalau Bapak tidak percaya, saya siap mundur." Rozak menoleh ke jendela. Hujan belum berhenti. "Mulai malam ini, kamu dinonaktifkan sementara. Kita akan selidiki semua jejak. Dan jika kamu tidak bersalah, kamu boleh kembali. Tapi kalau sebaliknya," kalimat itu
Tak diselesaikan, Dinda berdiri perlahan. Saya mengerti, ia melangkah keluar dengan punggung tegak, tapi air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, Rozak duduk sendiri di ruangannya. Di tangannya, buku kecil catatan harian terbuka. Ia ingin menulis, tapi tak satupun kata yang muncul. Ia hanya menggurat kalimat pendek. Kadang yang paling kita percayai adalah yang paling mampu melukai. Ia menutup buku itu. Hari ini, untuk pertama kalinya, Rozak merasa lelah. Bukan lelah badan, tapi lelah jiwa. Namun yang tidak Rozak tahu adalah bahwa di luar sana ada 2 orang mantan manajemen yang tertawa puas. Salah satu dari mereka memegang flash disk yang berisi rekaman manipulasi jejak digital, disiapkan untuk menjebak Dinda sejak awal. Bagus, biar mereka saling curiga, ucap lelaki bertubuh besar itu. Rozak terlalu polos. Dia pikir dunia ini bisa diselamatkan hanya dengan niat baik. Yang satunya tertawa. Tunggu saja. Setelah Dinda keluar dari sistemnya, kita punya pintu terbuka ke semua data pasien. Dan setelah itu, kita ambil alih semuanya. Hujan masih turun, tapi badai sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah penonaktifan Dinda berjalan dalam senyap yang mencekam. Rumah sakit Mitra Sehat tampak tenang di luar, tetapi di dalamnya banyak hati yang sedang retak, terutama milik Rozak. Arya kini lebih sering menghabiskan waktunya di ruang server, memeriksa log digital, membongkar setiap kemungkinan sabotase yang terjadi di sistem rumah sakit. Ia tahu, jika tak segera ditemukan akar masalahnya, kepercayaan Rozak terhadap siapapun akan benar-benar lenyap. Dan itu bukan sesuatu yang boleh terjadi. Pagi itu, di sela kopi yang sudah dingin dan layar monitor yang penuh dengan kode, Arya menemukan satu celah. Ia menelusuri log lama yang sempat dihapus, lalu berhasil mengembalikan rekaman aktivitas komputer ruang pelayanan dari seminggu sebelumnya. Mata Arya membelat. Ada satu waktu di mana alamat IP yang sama dengan komputer Dinda digunakan oleh perangkat eksternal. Melalui USB booting sistem palsu, pelakunya bukan Dinda, tapi seseorang yang menyamar sebagai teknisi IT baru. Arya berdiri tergesa, mencetak semua bukti, dan berlari menuju ruang Rozak. Rozak sedang duduk menatap jendela. Hujan sudah tak turun, tapi langit masih abu-abu. Ada keraguan dalam hatinya yang belum pergi sejak hari itu. Ia belum bisa menelan kenyataan bahwa Dinda perempuan yang pernah menyelamatkannya di pintu IGD bisa menjadi pengkhianat. Pintu diketuk. Cepat, masuk. Arya datang dengan napas terengah. Pak, saya punya bukti. Dinda tidak bersalah. Rozak langsung berdiri. Arya menyodorkan bukti hasil pemulihan data. Pelaku utama adalah seseorang bernama Roni, mantan kepala bagian IT lama yang pernah dipecat tahun lalu karena manipulasi laporan. Ia menyamar sebagai teknisi baru, menggunakan sistem boot lewat USB, dan menanam backdoor di komputer ruang pelayanan. Itulah kenapa IP Nia sama dengan komputer Dinda. Rozak menatap lembaran data itu satu persatu. Jemarinya gemetar. Kenapa? Kamu baru temukan ini sekarang? Karena sistem sempat dikunci otomatis. Saya baru bisa bongkar manual hari ini. Rozak tak menjawab. Ia langsung meraih jasnya dan bergegas keluar. Sementara itu, Dinda tengah duduk di kamar kontrakannya yang sempit. Matanya sembab. Ayatak pergi bekerja sejak diminta nonaktif. Teleponnya banyak masuk, tapi tak satu pun ia angkat. Hatinya perih. Bukan karena tuduhan, tapi karena pria yang sangat ia hormati tak mempercayainya. Saat pintu kontrakan diketuk keras, ia mengira petugas RT datang. Namun ketika ia buka, di depannya berdiri Rozak basah kuyup karena hujan sisa pagi itu. Dinda tertegun. Pak. Rozak menatapnya dalam, lalu menunduk sedikit. Saya minta maaf. Dinda menutup mulutnya, menahan isak yang datang tiba-tiba. Maafkan saya, karena terlalu cepat menilai. Kamu tidak bersalah. Kita tahu siapa pelakunya sekarang. Semua bukti sudah jelas. Dinda mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rozak menatap sekeliling kamar yang sempit itu. Tak ada lemari, hanya kasur tipis, meja kecil,
dan tumpukan buku pelatihan keperawatan. "Selama ini, kamu tinggal di sini?" bisiknya pelan. "Ya, Pak. Saya tak butuh banyak, asal bisa bantu orang lain. Saya bahagia." Rozak tak sanggup bicara lagi. Ia hanya memejamkan mata sebentar, lalu berkata, "Besok, kamu kembali ke rumah sakit. Tempatmu di sana. Rumah sakit ini bukan hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang berhati." Keesokan harinya, Rozak memimpin konferensi pers. Untuk pertama kalinya, ia bicara di depan awak media. "Beberapa minggu terakhir, rumah sakit kami diterpa tuduhan yang menyudutkan. Tapi hari ini, kami hadir dengan fakta." Di layar proyektor besar, ditampilkan hasil investigasi digital yang membuktikan keterlibatan Roni, mantan pegawai IT. Ternyata, ia bekerja sama dengan 2 mantan manajemen lama Linda dan Dimas yang menaruh dendam karena pemecatan. "Semua pelaku akan kami serahkan ke pihak berwajib," kata Rozak tegas. "Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami akan buka semua data keuangan secara transparan di situs resmi kami." Para wartawan bertepuk tangan. Tapi Rozak belum selesai. Ia lalu menyebut nama Dinda dan satu hal lagi, perempuan yang sempat dituduh sebagai pelaku pengkhianatan, ternyata justru korban dari sistem yang ingin dihancurkan. Hari ini, Dinda kembali ke posisinya sebagai kepala pelayanan pasien. Dan mulai bulan depan, ia akan memimpin program layanan keliling untuk warga miskin di pinggiran kota. Lampu kamera menyala berkali-kali. Dinda berdiri dari kursinya, menunduk sopan di depan semua orang. Tangannya menggenggam kuat, tapi di dalam dada, hatinya telah pecah oleh haru. Rozak memandangnya penuh bangga. Malam harinya, Rozak duduk di taman belakang rumah sakit. Dinda datang membawa 2 cangkir teh panas. "Mungkin kita perlu duduk seperti ini sesekali," ucap Dinda sambil duduk di sampingnya. Rozak tersenyum. "Ya." Sebelum badai lain datang, Dinda menoleh. "Pak, terima kasih sudah mempercayai saya kembali." Rozak menatapnya. "Justru saya yang berutang banyak pada kamu, karena kalau bukan karena hatimu yang bersih, tempat ini sudah jadi bangunan kosong, tanpa jiwa." Hening sejenak. Kemudian Dinda berkata, "Lirih, saya tidak pernah berharap jadi orang penting di sini, Pak. Tapi saya selalu ingin jadi orang yang Bapak percaya." Rozak tak menjawab, namun senyum kecilnya sudah cukup menjelaskan segalanya. 3 bulan telah berlalu sejak badai itu reda. Rumah sakit Mitra Sehat kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Pelayanan lebih manusiawi, program untuk pasien duafa semakin masif, dan kepercayaan masyarakat pun kembali tumbuh. Rozak menjalankan visi yang selama ini hanya ada dalam impiannya. Rumah sakit yang bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga merawat hati. Sejak saat itu pula, Dinda menjadi sosok penting di rumah sakit. Ia tak hanya memimpin pelayanan pasien, tapi juga mendirikan program pelayanan keliling ke kampung-kampung kumuh di pinggiran kota. Bersama para relawan muda, ia membawa tim medis ke gang sempit dan rumah-rumah reot, memeriksa tekanan darah, mengobati luka, bahkan sekadar menemani lansia berbicara. Dan di tengah kesibukannya, Dinda tetap menjadi Dinda yang dulu. Sederhana, penuh senyum, dan selalu menolak pujian. Rozak sering memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa hangat yang tumbuh semakin dalam, bukan sekadar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang ia sendiri tak berani sebutkan. Hingga suatu hari, saat senja mulai turun, Dinda datang ke ruang kerja Rozak. "Pak, saya ingin bicara." Rozak menutup map di hadapannya. "Silakan duduk." Dinda menatapnya dengan tenang. "Saya dapat beasiswa pelatihan manajemen rumah sakit dari universitas luar negeri. 3 bulan di luar negeri." Rozak terdiam beberapa detik. Matanya sih berhenti berkedip. "Kapan berangkat?" 2 minggu lagi." Rozak mengangguk pelan. "Kamu harus ambil itu." Dinda tersenyum. "Saya pun merasa begitu. Tapi saya juga tak ingin meninggalkan semua yang kita bangun." Rozak menatapnya dalam. "Ini bukan tentang meninggalkan, tapi tentang menambah makna. Rumah sakit ini butuh orang-orang yang terus belajar. Dan saya butuh kamu kembali." Dinda menunduk, menahan air mata. Ia mengangguk. "Saya janji akan kembali, Pak." Hari keberangkatan tiba. Dinda berdiri di bandara, mengenakan jaket putih,
dan ransel kecil. Di tangannya, sebuah buku catatan kecil dari Rozak. Catat apapun yang kamu pelajari. Nanti kita baca bersama. Dinda tersenyum saat menerima buku itu. Terima kasih atas semua kepercayaan, Pak. Rozak membalas dengan anggukan, menatap wajah perempuan yang diam-diam telah menyentuh ruang kosong dalam hatinya. Dinda melangkah masuk ke ruang tunggu. Rozak masih berdiri di tempat yang sama. Dalam hati, ia berkata, "Aku tak pernah meminta balasan dari siapapun. Tapi untukmu, Dinda, aku akan menunggu." Selama Dinda di luar negeri, banyak hal terus berkembang. Rumah sakit membuka 2 cabang kecil di kota tetangga, khusus untuk layanan kelas bawah. Setiap Jumat, klinik keliling milik Mitra Sehat hadir di daerah terpencil, bekerja sama dengan para relawan. Nama Rozak pun mulai dikenal luas, tapi ia tetap tak suka tampil. Ia lebih senang menyamar dan menyapa pasien secara langsung, mengenakan jaket lusuh seperti dulu. "Biar aku tetap ingat rasa sakit itu," katanya suatu hari pada Arya. "Biar aku tidak pernah jadi orang yang lupa siapa yang mendorong gerobaknya dulu." 3 bulan kemudian, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi penumpang. Di salah satu lorong kedatangan, Dinda melangkah dengan mata berbinar. Di pundaknya masih tergantung ransel kecil, dan di tangannya buku catatan yang kini sudah penuh dengan coretan dan diagram. Rozak menjemputnya sendiri, tidak dengan mobil mewah, tapi dengan mobil ambulans lama yang kini dipakai untuk jemput pasien tak mampu. "Aku pikir kamu akan kirim supir," ujar Dinda sambil tertawa. Rozak mengangkat bahu. "Kalau yang datang penting, saya turun langsung." Dinda menatapnya. Kali ini tidak hanya sebagai pemilik rumah sakit, tapi sebagai laki-laki yang sudah begitu mengisi harinya. "Pak, saya bawa banyak ilmu, banyak sorita, dan satu keputusan." Rozak menoleh. "Keputusan? Saya ingin tetap di rumah sakit ini selamanya. Jika Bapak masih percaya." Rozak menatapnya lekat-lekat. "Bukan hanya percaya, saya ingin kamu tetap di sisiku. Bukan hanya sebagai pegawai." Dinda menunduk, senyum dan air matanya tumpah bersama. Rozak merogoh saku jaketnya, mengeluarkan cincin kecil yang sangat sederhana tanpa permata. Tanpa kilau, ia genggam tangan Dinda, lalu memakaikannya. "Dulu aku pernah ditolak di sini, di tempat yang aku bangun sendiri. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa di balik luka dan penghinaan, ada cinta yang lebih besar dari harga diri." Dinda menggenggam tangan Rozak lebih erat. "Dan saya pernah hampir kehilangan kepercayaan. Tapi ternyata, kepercayaan itu justru membawa saya pulang." Beberapa bulan kemudian, upacara kecil diadakan di taman belakang rumah sakit. Dinda dan Rozak menikah secara sederhana, disaksikan para pasien, perawat, dan warga sekitar. Tak ada pesta mewah, hanya tawa, air mata, dan doa yang mengalir tulus. Rumah sakit Mitra Sehat kini menjadi tempat penuh. Setiap pasien yang datang tidak hanya disambut oleh tim medis, tapi juga oleh pemiliknya langsung yang sesekali masih mengenakan jaket lusuh, menyamar, duduk diam di ruang tunggu, mendengar cerita orang-orang kecil. Dan Dinda kini menjadi ibu dari program besar Klinik Cinta Jalanan, klinik gratis keliling yang menjangkau tempot-tempot yang dulu bahkan tak pernah tahu apa itu stetoskop. Rozak menepati janjinya. Ia terus berjalan di jalan sepi itu, bukan sebagai orang penting, tapi sebagai pelayan. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia membuka buku catatan kecilnya, membaca ulang kalimat yang dulu pernah ia tulis saat hati terpuruk. "Jika mereka menolakku karena tampilan, maka aku akan bangun tempat di mana semua orang diterima tanpa syarat. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku pernah miskin dan diselamatkan oleh satu kebaikan kecil." Langit pagi di Jakarta cerah. Sinar matahari menyapu dedaunan pohon flamboyan yang tumbuh rimbun di halaman belakang rumah sakit Mitra Sehat. Di bawahnya, sekelompok anak-anak kecil duduk rapi, menonton tayangan edukasi kesehatan di layar proyektor sederhana yang digantung di dinding. Beberapa relawan muda membagikan susu dan roti sambil tersenyum. Di sisi lain, 2 pria parubaya mantan pasien duafa sibuk membersihkan taman. Mereka bukan pegawai tetap, mereka datang setiap hari atas inisiatif sendiri
hanya untuk membantu. Karena katanya, tempat ini dulu menyelamatkan hidup kami. Dan di ruang tengah, bangsal anak, seorang perempuan berpakaian putih dengan name tag Dinda R. Rozak sedang memeriksa seorang pasien kecil yang baru saja selesai kemoterapi. Hebat, ya, adek kuat banget hari ini, ucap Dinda sambil membelai kepala bocah 7 tahun itu yang nyaris tanpa rambut. Bu Dinda nanti datang lagi kan? Tanya sang anak polos. Dinda tersenyum. Pasti, kan rumah sakit ini rumah kita semua. Sementara itu, di ruang paling sederhana di ujung koridor, duduk seorang lelaki yang tak pernah terlihat tua, meski tubuhnya lelah. Rozak kini memakai batik, lengan panjang, dan celana bahan. Tengah berbicara dengan mahasiswa kedokteran yang magang di rumah sakit. Kalian tidak akan jadi dokter hebat karena nilai, tapi karena kalian tahu caranya mendengar. Mendengar keluhan, mendengar isak, mendengar tanpa menyela. Mereka mencatat, mengangguk, dan menyimak. Tapi yang mereka rasakan bukan seperti mendengar seorang direktur. Lebih dari itu, seorang guru kehidupan. Sejak menikahi Dinda, kehidupan Rozak semakin stabil. Bukan secara materi, tapi secara makna. Mereka tinggal di rumah dinas sederhana di belakang rumah sakit. Anak pertama mereka, seorang bayi perempuan bernama Rahayu, baru lahir sebulan lalu. Namanya Rahayu karena kami ingin dia tumbuh membawa kedamaian, kata Rozak pada semua yang datang menjenguk. Tahun-tahun bergulir, klinik keliling yang dulu kecil kini menjangkau belasan kota. Program Mitra Sehat menyapa hadir di pasar tradisional, terminal, bahkan gang sempit, melayani tanpa biaya. Dan setiap Sabtu pagi, Rozak turun ke jalan, mengenakan jaket lusuhnya seperti dulu, menyamar jadi siapa saja. Bukan karena ingin menguji, tapi karena ingin merasakan. Ia berjalan ke lorong IGD, duduk diam, mendengar. Suatu hari, ia melihat seorang kakek masuk tertatih, membawa cucunya yang demam. Kakek itu lusuh, sendal jepitnya putus, dan bajunya bau. Petugas IGD yang baru sempat ragu, Rozak hanya menatap mereka sejenak. Tapi cukup satu isyarat mata. Petugas itu langsung sadar, menyambut si kakek dengan ramah, dan membawa cucunya ke ruang periksa. Tak ada kata, tapi semua tahu, di tempat ini, penampilan bukan tiket pelayanan. 5 tahun setelah kejadian besar itu, Rumah Sakit Mitra Sehat merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Acara tidak diadakan di Hotel Bintang 5, melainkan di halaman rumah sakit yang telah disulap menjadi panggung sederhana. Ada tenda biru putih, bangku plastik, dan makanan khas rakyat. Nasi uduk, bubur kacang ijo, dan lontong sayur. Rozak naik ke panggung, ditemani Dinda dan Rahayu kecil, yang kini berumur 5 tahun. Ia memegang mikrofon, menatap ribuan wajah yang hadir. Pasien, relawan, dokter, anak jalanan, dan petugas kebersihan semua duduk sama rata. 20 tahun lalu, saya pernah ditolak di tempat ini, ucapnya. Hening. Saya datang dengan luka di kaki dan luka di hati. Tapi lebih dari itu, saya datang membawa harapan bahwa tak ada satupun manusia yang layak disingkirkan hanya karena tampilan. Ia menatap Dinda, lalu menggenggam tangannya. Saya tak menyangka bahwa dari luka itu lahir rumah yang penuh, rumah yang kini kita sebut sebagai tempat kita pulang. Tepuk tangan membahana. Air mata tumpah dari banyak mata, tapi tak ada yang merasa lemah. Semua merasa kuat, karena mereka tahu, mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dari rumah sakit, mereka bagian dari sebuah gerakan kemanusiaan. Rozak menutup pidatonya dengan kata-kata yang kelak akan dicetak dan digantung di semua ruang periksa. Kita tak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kita bisa menjadi alasan seseorang tetap bertahan. Karena kebaikan sekecil apapun adalah doa yang berjalan pelan dan pasti. Dan malam itu, saat semua tamu pulang, Rozak duduk di bangku taman belakang. Rahayu tertidur di pangkuan Dinda. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah dan kenangan. Masih suka menyamar? Tanya Dinda setengah bercanda. Rozak tersenyum. Kedang, sekadar mengingat rasa menjadi tak dianggap. Dan sekarang, Rozak menatap langit. Sekarang,
Aku ingin terus dianggap, tapi bukan sebagai orang hebat, melainkan sebagai bukti bahwa luka bisa jadi jalan menuju berkah. Mereka terdiam. Bulan muncul di langit, bulat sempurna, seperti wajah Rahayu yang tertidur damai. Dan dari jendela rumah sakit, lampu-lampu tetap menyala. Karena di tempat itu, tak ada yang tidur jika ada nyawa yang perlu ditolong. Dan di tempat itu pula, Rozak tak lagi sendiri.